Satu, dua, tiga. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Ibu dosen Devi Karolita PhD. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 16 untuk mata kuliah administrasi basis data. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Budi Pratama. Di sini saya akan membacakan mengenai studi kasus yang sudah diberikan. Dari studi kasus yang sudah diberikan, kami dapat menyimpulkan bahwa Sahabat Satwa merupakan pengelola dari beberapa klinik hewan yang ada di Palangkaraya, di mana setiap klinik memiliki identifikasi unik, seperti ID klinik, nama, alamat, dan nomor telepon. Di setiap klinik harus memiliki minimal satu dokter hewan tetap dengan data berupa ID dokter, nama lengkap, nomor telepon, dan tanggal mulai bekerja. Dokter spesialis memiliki bidang keahlian tertentu dan dapat bekerja di beberapa klinik. Pemilik hewan atau pauren memiliki ID pauren, nama lengkap, dan nomor telepon. Dengan setiap pemilik dapat memiliki satu hewan peliharaan yang memiliki ID hewan, nama, tahun lahir, dan jenis. Kunjungan lanjutan dicatat dengan rujukan dari kunjungan sebelumnya. Dan dokter dapat meresepkan obat yang diidentifikasi dengan ID obat, nama, dan petunjuk pengguna, termasuk dosis dan frekuensi pemberian. Baiklah, berdasarkan studi kasus yang sudah dibacakan tadi, kami memperoleh beberapa entitas dan juga atribut. Yang pertama adalah tabel klinik yang berisikan ID klinik, nama klinik, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua adalah tabel dokter hewan yang berisikan ID dokter, nama lengkap, nomor telepon, tanggal mulai bekerja, dan ID klinik, dan juga spesialis. Yang ketiga adalah tabel pauren atau pemilik hewan yang berisikan ID pauren, nama lengkap, dan nomor telepon. Yang keempat adalah tabel hewan peliharaan yang berisikan ID hewan, nama hewan, tahun lahir, jenis hewan, dan juga ID pauren. Tabel yang kelima adalah tabel kunjungan yang berisikan ID kunjungan, tanggal kunjungan, diagnosa, proses pengobatan, lalu ada ID hewan, ID dokter, dan ID kunjungan rujukan. Yang keenam ada tabel obat yang berisikan ID obat, nama obat, dan petunjuk penggunaan. Dan yang terakhir adalah tabel resep, yang mana berisikan ID resep, ID kunjungan, ID obat, dosis, dan frekuensi pemberian. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farijak Wahyudi dengan NIM 223020503099. Di sini saya akan menjelaskan konsep model ER model. Di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan untuk bagian many to many antara dokter spesialis klinik dengan klinik, yaitu seorang dokter spesialis bisa berpraktek di lebih dari satu klinik, dan sebuah klinik bisa memiliki lebih dari satu dokter spesialis. Terus relasi dengan uh, dokter hewan dan hewan peliharaan. Di sini secara tidak langsung hubungan antara dokter hewan dan hewan peliharaan ini adalah many to many melalui kunjungan. Alasannya seorang dokter hewan bisa menangani banyak hewan peliharaan dalam berbagai kunjungan. Dan seekor hewan peliharaan bisa diperiksa oleh lebih dari satu dokter dalam beberapa kunjungan. Jadi hubungan ini terjadi secara tidak langsung melalui tabel kunjungan. Terus relasi one to many antara antara eh, klinik dan dokter hewan. Jadi satu klinik bisa memiliki banyak dokter hewan yang bekerja di sana. Terus tabel relasi antara tabel pauren dan hewan peliharaan. Jadi seorang pauren atau pemilik hewan bisa memiliki lebih dari satu hewan peliharaan. Terus tabel kunjungan dan resep untuk one to many.
Jadi setiap kunjungan bisa menghasilkan satu resep pengobatan dan relasi antara resep dan obat one to many juga. Jadi setiap resep bisa terdiri dari beberapa obat. Jadi terus di sini ada lagi untuk bagian relasi opsionalitas. Jadi antara dokter hewan dan dokter spesialis klinik. Jadi dari dokter hewan ke dokter klinik itu eh, ada lingkaran yang itu bertandakan itu opsional. Jadi tidak semua dokter adalah spesialis, jadi keberadaannya adalah opsional. Jadi dari dokter spesialis ke dokter hewan itu garis dua. Jadi jika ada dokter spesialis di tabel ini, maka dia pasti juga ada di tabel dokter hewan. Jadi kesimpulan dari konsep model AR model ini, eh, mod- model ini telah mengkomendasikan berbagai hubungan antara dokter hewan, klinik, pemilik hewan, dan resep pengobatan dengan relasi yang logis dan sesuai dengan praktik di dunia nyata. Model ini juga memungkinkan pelacakan riwayat kesehatan hewan melalui kunjungan, termasuk diagnosa dan pengobatan yang diberikan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk menjawab nomor 2 akan dilanjutkan oleh saya, Nanda Rafael Kriko. Di sini saya akan membagikan jawaban kami terhadap nomor 2 bagian 1A, di mana menjelaskan tentang normalisasi yang diberikan dua form, di mana form yang pertama adalah form kepemilikan hewan, dan yang kedua adalah form kwitansi pelayanan. Oke, kita langsung masuk saja pada form kepemilikan hewan. Di sini didapatkan untuk form kepemilikan hewan dari form tersebut didapatkan UNF sebagai berikut. Terdapat ID Pauren, nama depan Pauren, nama belakangnya, alamat, alamat kota, kode pos. Lalu dilanjutkan oleh ID dokter, nama lengkap dokter, ID hewan, jenis kelamin, nama hewan, tipe hewannya, tanggal lahir, dan status hidup hewan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan lanjut dari UNF ke 1NF, di mana tadi pada 1NF di sini ditandai dengan warna kuning. Di UNF itu adalah primary key yang dimana menjadi possible untuk menjadi tabel di 1NF. Di sini di 1NF kita mendapatkan yang pertama adalah tabel Pauren, di mana primary key-nya adalah ID Pauren yang mengandung atribut ID Pauren, nama depan Pauren, nama belakang Pauren, alamat jalan Pauren, alamat kota Pauren, dan juga kode pos Pauren. Lalu didapatkan pada eh, tabel kedua, yaitu kita akan membuat tabel tentang dokter, di mana di sini primary key-nya adalah ID dokter yang mengandung atributnya yaitu ID dokter dan juga nama dokter. Lalu kita lanjutkan ke tabel hewan di sini. Primary key-nya di sini adalah ID hewan dan ada dari tabel Pauren, yaitu ID Pauren di mana mengandung atribut ID Pauren, ID hewan, ID Pauren, jenis kelamin, nama hewan, tipe hewan, tanggal lahir, dan juga status hidup hewan tersebut. Nah, di sini kita lanjutkan ke proses 2NF, dan di sini sayangnya pada 2NF, pada tahap ini eh, kami sudah memastikan bahwa tidak ada partial dependency atau ketergantungan parsial pada tabel-tabel yang sudah ada, di mana dalam kasus ini semua tabel sudah memenuhi 2NF karena setiap atribut non-primary key-nya bergantung sepenuhnya pada primary key. Lalu hal yang terjadi juga sama di 3NF, di mana kalau tadi sebelumnya adalah partial dependency, kalau di 3NF tidak ada transitive dependency. Nah, jadi hasil normalisasi untuk form kepemilikan hewan ada seperti sama 1NF adalah sebagai berikut. Ya, selanjutnya akan melanjutkan tentang bagaimana normalisasi pada kwitansi pelayanan, form kwitansi di mana didapatkan dari form tersebut eh, atribut-atribut UNF, yaitu ID kunjungan, ID hewan, nama hewan, terusnya bisa dilihat pada tabel-tabel di spreadsheet.
sampai metode pembayaran. Oke, kita akan masuk dari UNF ke satu UNF, di mana UNF kita akan memilih beberapa primary key. Di sini ada ID kunjungan, ID hewan, ID dokter, kode layanan, dan kode obat. Nah, masuk ke satu UNF. Di sini karena nanti pada akhirnya akan terjadi hasil atribut sintesis, yaitu menggabungkan supaya tidak ada redundansi pada model PR-nya nanti, maka di sini kami pada kwitansi pelayanan akan menghilangkan ID hewan yang dimana nanti ujung-ujungnya akan menjadi tabel tabel hewan dan tabel dokter yang dimana sudah dibahas pada form kepemilikan hewan. Yang pertama ada satu NF. Pada di sini ditemukan primary key ID kunjungan buat tabel kunjungan yang berisi atribut-atributnya, yaitu ID kunjungan, ID hewan, ID dokter, tanggal kunjungan, waktu kunjungan, total biaya, dan metode pembayaran. Lalu kedua, ditemukan kode layanan sebagai primary key, yaitu di mana di sini ada foreign key dari ID kunjungan, lalu ada primary key-nya kode layanan, keterangan layanan, dan juga biaya layanan. Lalu di sini ada tabel resep obatnya, di mana di sini ada kode obat sebagai primary key-nya, lalu ada ID kunjungan sebagai foreign key, nama obat, kuantitas obat, dan harga obat. Nah, ternyata ditemukan pada dari satu NF ke dua NF ada partial difference di sini eh, pada tabel layanan dan juga tabel resep obat. Nah, di sini jadinya dipisah, di mana pada tabel layanan itu kita sekarang ada tabel detail kunjungan dan juga detail resep obatnya. Di sini tabel detail kunjungan itu berisi tentang ID kunjungan dan kode layanan sebagai foreign key, yang dimana ID kunjungan itu berasal dari tabel kunjungan dan kode layanan berasal dari tabel layanan. Lalu ada detail resep obat, di mana ID kunjungan uh, merupakan foreign key dari tabel kunjungan, dan lalu sekarang ada kode obat sebagai foreign key, di mana tadi kan kita ternyata ada partial dependency dipisah. Sebelumnya namanya adalah tabel resep obat, sekarang menjadi tabel obat saja. Nah, jadi detail resep obat sekarang eh, memiliki foreign key berasal dari tabel obat. Lalu yang selanjutnya adalah proses dari 2NF, di mana pada kami saat melakukan pengerjaan tidak menemukan adanya transitive dependency. Jadi hasil untuk normalisasi sampai 3NF-nya berhenti pada 2 ya. Dan sebagai berikut adalah jawabannya, yaitu ada tabel kunjungan, tabel layanan, tabel obat, dan tabel detail kunjungan, dan tabel detail resep obat. Oke. Nah, jadi hasil atribut sintesis, nah, hasil-hasilnya didapatkan menjadi beberapa tabel. Jadi tabel yang ditemukan ada tabel Pauren, itu di sebagai klasifikasi mengetahui siapa pemilik hewan yang telah menitipkan hewannya di klinik satwa, sahabat satwa. Lalu ada tabel dokter supaya kita mengetahui dokter yang bekerja pada klinik tersebut. Lalu ada tabel hewan, yaitu di mana kita dapat mengetahui nama-nama hewan yang berada di satwa yang mengalami yang sedang menjalani pengobatan, walaupun dia statusnya pernah diobat di situ atau tidak, atau masih dalam pengobatan. Lalu ada tabel kunjungan supaya kita bisa mengetahui eh, banyaknya kunjungan yang terjadi. Lalu ada tabel layanan, tabel obat, tabel detail kunjungan, dan detail resep obat. Ya. Sekian jawaban untuk nomor 2 pada tugas 1A, normalisasi. Selanjutnya pada tugas 1B akan dilanjutkan oleh teman. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk tugas 1B, hubungan basis data.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Hidayatullah dengan NIM 30 2050 3086. Nah, di sini yang nomor satu, di sini jenis database manajemen sistem atau DBMS yang paling sesuai yang kami gunakan adalah MySQL. Kemudian, eh, yang nomor dua, justifikasi pemilihan DBMS tersebut, yaitu karena alasan pemilihan MySQL ini yaitu mudah digunakan, dokumentasinya lengkap dan komunitasnya aktif, kemudian mendukung transaksi ACID atau menjamin integritas data dan foreign key, kemudian performanya cepat yang cocok untuk aplikasi web dengan transaksi yang tinggi, kemudian dukungan dari caching yang mengoptimalkan query untuk kinerja yang lebih baik, dan ada juga keamanan kuat yang mendukung role-based access control atau RBAC, kemudian kompatibilitas luas terintegrasi dengan bahasa seperti PHP, Python, dan Java. Kemudian yang nomor tiga, struktur penyimpanan data. Di sini sistem menggunakan database relasional atau LDMS karena hubungannya data yang jelas. Contohnya itu yang seperti di ada tadi, klinik menuju kunjungan dan menuju dokter, yaitu satu one to many, kemudian dokter ke spesialis many to many. Dan selanjutnya ada integrated referensial yang menggunakan foreign key dan kebutuhan query kompleks yang mempermudah analisis dan pembuatan laporan dengan SQL. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Christian Patrick. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya untuk nomor 4 dan 5-nya. Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Christian Fredrik Nakano. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk pertanyaan nomor 4 dan nomor 5. Oke, ke nomor 4 dulu. Infrastruktur server. Nah, di sini kami memakai infrastruktur servernya bisa menggunakan cloud base karena mudah dikelola dan lebih scalable untuk menangani pertumbuhan data. Terus nggak usah harus maintain server fisik. Jadi bisa menggunakan layanan seperti AWS, RDS, atau Google Cloud SQL, dan Azure Database. Nah, serta keamanannya lebih baik dengan enkripsi data otomatis. Selanjutnya untuk yang pertanyaan untuk nomor 5, tools manajemen database. Nah, di sini menggunakan MySQL Workbench. Nah, di Workbench ini digunakan untuk membuat dan memvisualisasi ERD, habis itu melakukan query dan testing koneksi, backup dan restore database, kemudian melakukan reverse engineering untuk melihat model database. Oke, itu saja untuk membahas pertanyaan dari nomor 4 dan nomor 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, database sahabat satwa yang sudah dibuat termasuk generate data model. Itu di sini saya menggunakan MySQL Workbench. Jadi untuk reverse engineer-nya di sini ada di pojok kiri atas ada pilihan database, diklik saja dan pilih reverse engineer, klik. Terus stepnya ini next. Dan di sini karena saya ada sebelum buat database saya ada membuat untuk segi keamanannya saya ada password. Jadi saya masukin dulu passwordnya. Oke, complete. Terus di sini ada untuk pemilihan database mana yang akan di reverse engineer. Jadi di sini saya akan memakai database klinik. Terus tinggal tunggu dan next dan execute. Oke. Dan next dan finish. Dan ini adalah hasilnya untuk reverse engineer.
Di sini saya rapikan dulu. Oke, di sini lengkap ya atribut-atributnya. Terus untuk nomor 2, uji coba koneksi database. Menjalankan query sederhana. Insert, update, delete untuk memastikan koneksi berhasil. Oke, kita kembali ke local instance-nya. Oke, jadi di sini saya akan menjawab untuk soal nomor 2, yaitu mencoba uji koneksi menggunakan query insert, delete, update, dan select. Di sini pertama-tama saya akan insert untuk tabel klinik. Kenapa klinik yang pertama? Itu karena ada variation key dependencies yang dimana kita harus memasukkan data dari tabel induk ke tabel anak dengan urutannya. Jadi urutan pertama ini klinik, terus dilanjutkan dengan dokter hewan. Jadi saya akan coba masukkan untuk klinik dulu, terus ke dokter hewan, terus ke dokter spesialis, terus ke pauren, terus ke hewan peliharaan, terus ke kunjungan, terus ke obat, terus ke resep. Oke, untuk query insert ini sudah selesai. Terus sini saya akan mencoba query delete yang dimulai dari resep terlebih dahulu. Oke, berhasil. Nah, di sini untuk menghapus data yang ada di tabel kunjungan, di sini untuk menghindari subquery error MySQL error code-nya 1093 itu menjelaskan kenapa bisa error ini karena nilai ID kunjungan sebelumnya harus mengubah nilai ID kunjungan sebelumnya menjadi null dengan temporary table. Jadi harus mengubahnya menjadi null dulu untuk ID kunjungan sebelumnya. Oke, baru bisa dihapus ID hewannya. Terus lanjut ke hewan peliharaan, pauren, dokter spesialis klinik, dokter hewan, dan platform klinik. Nah, untuk delete, insert, update itu sudah saya praktekkan dan sisanya adalah select. Sini kosong, kosong juga, kosong, dan kosong. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok 16. Maaf jika ada salah kata dari anggota kami. Terima kasih.